Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar masih di subtema 1 pembelajaran 4. Materi yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun mengikuti irama. Yang kedua, menemukan kosakata khusus terkait sumber energi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Untuk lebih jelasnya coba kalian buka buku kalian halaman 26 ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu gerak kombinasi, gerakan menekuk dan mengayun. Pada halaman 26 di sini terdapat beberapa rangkaian gerak ya. Kalau di pembelajaran 2 kita menggunakan alat yang bernama simpai, kali ini kita menggunakan alatnya ini memakai pita. Nah, pertama sama seperti gerakan memakai simpai. Pertama kalian menekuk kedua kaki kalian, lalu mengayunkan pita tersebut ke depan dan ke belakang. Atau bisa juga kalian mengayunkan sambil berjalan. Nah, ini adalah suatu rangkaian gerak masih dengan senam irama atau senam ritmik ya nak ya. Untuk melakukan gerakan ini kalian juga bisa dilakukan dengan iringan musik. Nah, kalian pilih iringan musik yang sesuai dengan gerakan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Air dan Angin sebagai Sumber Energi. Kalian bisa lihat di halaman 27 ya nak. Kita baca sama-sama ya. Kalian telah mengetahui bahwa air adalah sumber energi bagi tubuh. Selain itu, air juga sumber energi listrik. Bagaimana cara menghasilkan listrik dengan menggunakan air? Air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Kemudian air dari dalam bendungan dialirkan. Aliran air memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik dari aliran air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu, air ini adalah sumber energi. Nah, selain sumber energi bagi tubuh kita, air ini juga sebagai sumber energi listrik. Nah, kenapa bisa dibilang sumber energi listrik? Nah, di air ini, aliran air ini memiliki kekuatan yang bisa kita sebut dengan energi kinetik. Jadi, dari aliran air ini atau energi kinetik dari air ini, dia akan bergerak menggerakkan kincir atau turbin. Nah, biasanya kincir dan turbin ini akan bergerak menggerakkan generator listrik. Setelah generator listrik ini bergerak, nah dia di situ akan menghasilkan yang namanya energi listrik atau biasa kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, biasanya PLTA ini itu kita sebut juga dengan waduk ya. Nah, ya waduk ini adalah suatu bendungan atau suatu danau buatan yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pada halaman 28 di sini terdapat nama-nama PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan juga tempatnya, di mana lokasinya ya. Nah, contohnya nih ada yang dekat dengan kita yaitu PLTA Jatiluhur atau yang biasa kita sebut dengan Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur ini terletak di Purwakarta. Waduk Jatiluhur ini digunakan sebagai PLTA untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Jadi waduk Jatiluhur ini dibuat untuk menghasilkan energi listrik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini adalah contoh beberapa PLTA yang ada di Indonesia beserta tempat lokasinya. Ada PLTA Jatiluhur, ada PLTA Gajah Mungkur, ada PLTA Sigura-gura, PLTA Riam Kana. Nah, itu adalah beberapa contohnya dan juga kalian bisa lihat yang lainnya ada di halaman 28 di dalam tabelnya ya anak-anak. Yang kita lanjut di halaman 30 ya. Contoh sumber energi lainnya adalah udara. Jadi selain ada air, contoh sumber energi lain ini ada udara. Nah, di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Selain sebagai sumber energi bagi tubuh, udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Nah, tadi kan dari air nih menghasilkan energi listrik. Sekarang dari udara dapat menghasilkan energi listrik.
Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Ya nak, ingetin. Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Bayu atau angin memiliki energi kinetik sama seperti air tadi. Bayu atau angin ini memiliki energi kinetik juga. Energi kinetik dari bayu dapat menggerakkan kincir angin. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, selain air yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air ya, atau sebagai sumber energi listrik yang lain, nah ada juga nih kita bisa memanfaatkan udara atau yang kita biasa sebut ini angin atau bayu. Nah, ternyata angin ini bisa dimanfaatkan menjadi menjadi energi listrik juga. Dengan cara apa? Dengan cara dia ini menggerakkan kincir angin. Nah, lalu kincir angin ini setelah digerakkan, dia akan menggerakkan generator listrik. Setelah generator listrik ini bergerak, dia akan membangkitkan energi listrik. Nah, atau biasanya kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB ya. Ini adanya di Indonesia ini di Sidrap, ada di Sulawesi Selatan. Itu contoh PLTB terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya, sekarang kalian kerjakan halaman 31 ya nak ya. Kalian kerjakan cukup nomor 2 dan nomor 3 saja. Nah, nomor 2 ini kalian gunakan daftar kata yang ada di atasnya dari A sampai E ini untuk melengkapi kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Jadi kalian menggunakan kata-kata yang ada di atasnya untuk melengkapi kalimat yang di bawahnya. Sedangkan pada nomor 3 kalian mencari 8 kata yang tersembunyi di dalam kotak ini yang berkaitan dengan bacaan atau teks yang tadi sudah kita baca ya. Tentunya berkaitan dengan sumber energi. Kalau kalian sudah menemukan katanya, kalian tinggal garis saja sayang. Misalnya katanya yang ketemu nanti generator, berarti kalian garis di generator. Jadi kalian kasih garis saja seperti itu ya anak-anak. Dikerjakannya langsung di buku paket masing-masing dan selamat mengerjakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya dan sampai jumpa.